Ini beda, nah ekonomi masjid dengan ekonomi jamaah beda. Oke. Ada sebuah kekhawatiran dari Rakernas kita kemarin ketika bicara tentang masjid memakmurkan ini. Pak Yusuf Kalla bilang begini, bahwa potensi jamaah masjid bukan saja ke masjidnya saja, tapi fasihu dalam destinasi wisata, dalam perjalanan, fasihu fil ard, berwisatalah kan, disuruh loh. Karena dakwah itu memang tidak berhenti. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Baik, Prof. Kemudian ini NDM juga sudah menghadirkan bukan hanya terkait dengan pembayaran infak digital, sedekah digital, zakat digital, tapi juga ada sistem informasi masjid. Ya. Di situ ada historis masjid, siapa pengurusnya, ada laporan keuangannya, dan kita berharap mungkin ini dampaknya ini ada transparansi bagi umat. Iya. Nah, dari sisi pengelolaan keuangan ini, yang proses transparansi ini, gimana pendapat Prof? Dari perkembangan di lapangan, kalau secara konvensional masjid ini sebenarnya sangat transparan. Ya. Selang Jumat itu dibacakan itu. Ya. Bahkan Papan pengumumannya juga ada terus. kelas masjid raya untuk beli aqua 1 dus saja dibunyikan juga di dalam itu. Kan luar biasa itu kalau dari segi kalau itu menurut saya tidak efektif lagi sekarang. Iya. Biar sajalah masukkan di digital masjid. Biar sajalah running tag paling tinggi kan, tapi tetap juga orang tidak mau, tidak enak Prof. Saya mengkritik beberapa masjid yang saya khatib di sana. Janganlah sampai hal yang kecil-kecil itu, kan tidak elok benarnya. Sepertinya orang tidak percaya, tapi sebagai sebuah keinginan untuk transparansi harus kita hargai. Ya, kembali lagi tadi, bagaimana mengubah mental kita dari yang manual, konvensional menuju yang digital. Nah, ini kan proses transformasi. Transformasi itu berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan hobi orang. Kalau orang tidak mau berubah, memang susah kan. Tapi kalau orangnya progres, orang ini kan tipologi orang kan ada proses status quo, yang tipologinya progres, ada yang maju diambil, ada yang prodinya setback, mundur saja terus, yang sudah yang bermimpi terus ke depan, yang jadi heboh romantismenya saja. Jadi ini memang memerlukan sebuah masa-masa pencerdasan terus-menerus. Jadi kita berharap transparansi ini ditingkatkan. Kan peningkatan itu dari yang sifatnya manual, laporan, lebih terbuka lagi, bisa diakses semua orang. Nagari Digital Masjid salah satu solusinya. Solusi untuk itu. Akses bagi semua masyarakat untuk bisa melihat masjidnya. Ya. Nah, dalam konteks edukasi dan literasi ekonomi syariah, Prof. Ini kira-kira yang sudah DMI laksanakan sampai sekarang bentuknya apa saja kira-kira, Prof? Ya, kalau kita di Dewan Masjid, pertama itu kerjasama dengan Bank Nagari Syariah, sosialisasi, mengundang pengurus dalam masjid di kabupaten kota, mau balik da'i. Ini Nagari Digital, ayo ajak umat kita ke sini, itu sudah kita sampaikan semua produk-produk yang ada. Kemudian secara literasi keilmuan, kita terbitkan buku. Kemudian di grup-grup yang kita semua Dewan Masjid ada di sana, apa saja problem-problem masjid itu masuk ke sana, kita berikan sosialisasi. Nah, terakhir ini kami akan melaunching lagi bagaimana ekonomi jamaah. Ini beda, nah ekonomi masjid dengan ekonomi jamaah beda. Ada sebuah kekhawatiran dari Rakernas kita kemarin ketika bicara tentang masjid memakmurkan ini. Pak Yusuf Kalla bilang begini, kalau pengurus masjid juga didorong untuk mendorong ekonomi masjid, ini nanti menjadi bisa overlap. Beralih dia dari mengurus masjid dari mengurus ekonomi. Jadi sebaiknya jadi manajer dia anak bagus. Itu dari Pak Yusuf Kalla bagusnya. Sebaiknya bagaimana kalau kita dorong ekonomi jamaah.
Jadi jamaah yang kita gerakkan, dia bisa membentuk unit usaha kecil. Kemudian dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah, tetapi di bawah kendali pengurus masjid. Jangan tidak tercantel ke pengurus masjid. Tercantel ke pengurus masjid. Jadi bentuknya membosek dari bumi kalau bahasa Minang. Tidak dalam bentuk, kalau pengurus masjid itu kan nanti menitik dari atas. Ya. Pengurus masjid seperti yang dilakukan selama ini di Padang, saya sejak menjadi ketua Dewan Masjid Kota Padang dulu beberapa program itu pernah kita berikan namanya Lembaga Ekonomi Masjid. Dikasih duit 100 juta ke masjid, suruh berekonomi, dia habis lagi. Ada juga bikin KJKS, Koperasi Jasa Syariah berbasis masjid, sekarang pindah ke kelurahan. Sekali lagi masih bukan kita tidak coba, kita coba. Kemudian ada lagi keinginan membangun berapa unit-unit usaha di masjid. Sudah koperasi, kemudian kemudian ada lagi apa namanya terakhir itu. Yang paling awal dulu BMT kan? BMT. Yang dikembangkan oleh ICMI. Sekarang alhamdulillah BMT kan hidup di Muhammadiyah. Tapi di masjid banyak juga yang tutup buku. Jadi artinya apa? Maka kita dorong tidak lagi pengurus, tapi kita berharap partisipasi dari jamaah. Ada jamaah ibu-ibu misalnya, majelis taklim. Di pasar raya itu kan ada kelompok julu-julu, Pak. Kan ibu-ibu. Berapa dahsyatnya itu. Mengapa di majelis taklim ada pula kelompok-kelompok kecil mereka 10-20 orang, atau sampai 50 orang. Saya sudah sampaikan ke majelis taklim di Dewan Masjid itu BKMM kita. Kita kan punya majelis taklim juga. Bagaimana ini kita mulai rintis. Tapi di bawah payung masjid. Nah, itu misalnya dari segi simpan pinjam. Kemudian ada ibu-ibu yang memang sudah tidak ada aktivitas lain. Bagaimana di masjid digerakkan? Misalnya saja saya bilang kuliner. Kegiatan-kegiatan masjid ambil kue-kuenya. Kita nyediain. Nah, beberapa prima DMI, antara lain di Solo, antara lain di Solo Selatan, Kabupaten Solo, Kota Solo, bahkan sekarang sudah mulai juga di Pasaman, bikin kafe Di masjid. Nah, itu ada 2 tempat yang sudah pasti di Solo itu. Itu dibantu oleh Basnas kabupatennya. Jadi anak muda dia nongkrongnya, hangoutnya itu di masjid. Luar biasa itu. Kenapa uang orang saja? Dan di Masjid Umi, di jalan ke apa itu kan sudah tumbuh itu di Jalan panjang ya, Pak. jalan panjang. Jadi kita mendorong itu. Dewan Masjid punya organisasi namanya Prima Masjid, anak-anak muda. Nah, itu yang agak bagus itu sekarang 2 kabupaten kota sudah sangat bagus. Kalau Kabupaten Solo itu sudah sampai tingkat negari dia bentuk. Dan jadi artinya apa? Ada upaya-upaya untuk membuat transparansi, untuk membuat pergerakan ekonomi di masjid itu memang tidak mesti harus besar-besar loh. Kecil, tapi jamaah ini yang bergerak. Kalau jamaah yang bergerak nanti dia sama hobi. Misalnya saja sekarang saya contohkan di mana itu ya tempat. Sekarang semua kan bisa dibuatkan kiosnya. Orang bisa jual pulsa. Orang bisa melayani listrik. Orang bisa melayani PLN. Orang bahkan bisa melayani uang bank. Kan ada kan? Apanya namanya itu? Kalau di Bank Nagari adalah Lapau Nagari. Lapaunya itu itu tidak kita bikin di masjid, saya bilang. Sambil kita masjid, kita mau isi pulsa. Kita mau bayar listrik. Kita tidak perlu tempat itu, kecil tempatnya. Cuman handphone aja, Prof. Iya, kan anak muda satu yang penting. Yang penting kan. Taruhlah kita buat satu styling kecilnya, satu kecil, kemudian tempatnya. Luar biasa itu, buka jelang masjid. Nanti berapa persen dia dapat? Ya dia juga ya, Prof ya. Saya tawarkan ke adik-adik yang di Prima Masjid, cari usaha. Itu kan artinya kita menawarkan jasa, yang biasanya jasa itu dibaliknya juga kita dapat jasa. Ada keuntungan. Tidak mungkin ada saja kaki kalau tidak ada paha. Tidak mungkin ada saja rezeki kalau tidak ada usaha. Dia usaha mengantarkan rezeki kan. Gitu loh saya bilang. Saya harus akui secara sederhana,
dalam kehidupan kita sendiri. Rezeki itu memang bermula dari usaha. Semakin banyak inisiatif, semakin kreatif, semakin digunakan potensi diri kita, semakin banyak peluang untuk bisa kita hidup lebih baik. Itu amatan saya dan itu pengalaman hidup kita. Baik. Ada Rapimwil DMI kemarin, Prof. Salah satu rekomendasi yang disampaikan itu adalah menghimbau masjid-masjid untuk pengurus masjid untuk meningkatkan inovasi kegiatan masjid. Ya. Itu yang pertama. Kemudian mungkin ada beberapa kegiatan terkait dengan masjid untuk rumah musafir, Ya. masjid ramah anak, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ini implementasinya seperti apa, Prof? Alhamdulillah, karena memang tidak semuanya yang bergerak, tapi sudah ada 1-2 masjid yang sudah memberikan warna sebagai sebuah pusat keumatan. Kita ke Padang Panjang nanti lewat kantor bupati, lewat kantor wali kota sedikit, ada masjid di sebelah kiri itu. Itu masjid ramah musafir. Orang sudah disediain makan, siapa datang kopi, minum, parkir nak boleh pungut. Tapi justru orang kata Muhyiddin itu hanya sama saya, justru lebih besar pendapatan ketika dulu dipungut parkir. Karena parkir nak boleh pungut. Oh, kamar tidur orang disediakan, nggak boleh tuntut bayar, tapi tetap saja orang meninggalkan infak. Hebat umat itu kan. Lebih tinggi infaknya ketimbang waktu diminta gitu ya, Bro? Iya, waktu diminta. Hebat ya. Ada masjid kita di Solo yang sudah juga ramah seperti itu, menyediakan fasilitas minum, tempat istirahat. Saya tanya, gimana hasilnya? Justru lebih hebat, Pak, lebih senang. Lebih banyak infak orang dibanding yang lalu. Ada yang paling kasat mata ini yang di apa ini? Pasar Rusam itu. Pasar Rusam. Bangkar jembatan itu. Itu berapa inisiatif? Semuanya dari dana umat semua. Tidak pernah ada angka disebutkan. Kok bagus masjidnya Bangkar jembatan di sini? Iya, Masjid apa namanya? Sebelah kiri itu ya, Prof? Iya, itu dari nol. Semua dari umat. Tapi dikelola oleh pengurus dengan pendekatan sukarela. Infak, sedekah, tidak dalam pendekatan bayar sekian. Tidak boleh orang dipungut. Dan banyak masjid sekarang di tepi jalan yang sudah mulai melakukan itu, walaupun masih banyak yang menjadi keprihatinan kita, minta-minta di jalan. Kemudian masjid yang masih belum standar kebersihannya, terutama pada destinasi wisata. Kita secara pribadi karena sedikit terkoneksi lah dengan pimpinan kabupaten kota ini, saya WA kan saja ke bupati wali kotanya. Ini malu kita, Pak, orang singgah, orang dari mana-mana. Masjid itu sudah menjadi kebutuhan sekarang bagi orang di perjalanan. Jadi destinasi wisata kita kan juga berjalan ke tempat lain. Orang sudah menjadikan rumah ibadah itu bagian yang tak terpisahkan dari sarana para wisata. Wisata halal. Wisata biasa juga. Wisata biasa. Saya kemarin ke Bandung, melihat di Orchid, melihat di Floating Market itu, beberapa tempat. Kemarinnya saya ke Malang. Sebelumnya saya ke Serang. Sebelumnya lagi saya kemana itu. Saya selalu setiap waktu kita ada masjid kan kita cari masjid. Yeah. Rata-rata tempat-tempat wisata yang sudah established, yang sudah bagus, itu sudah memberikan layanan ibadah yang bagus. Sudah tidak di sudut saja lagi masjid. Sudah menjadi sebuah bahagian yang tak terpisahkan dari sistem pariwisatanya. Termasuk apanya? Halal foodnya. Halal Halal foodnya kan nyaman kita kan. Kita mau makan, bilang sama sopir, cari tempat makan yang halal. Oh, beres, Pak. Nyaman kita. Ketika saya kemarin ke Bandung. Jadi saya melihat betapa masyarakat sudah mulai merasakan, masyarakat industri pun, bahwa potensi jamaah masjid bukan saja ke masjidnya saja, tapi fasihu dalam destinasi wisata, dalam perjalanan, fasihu fil ard, berwisatalah kan. Disuruh loh. Bahkan wisata kuliner itu disuruh. Kalau ada makannya enak, ada duit, cari tempat yang lain, boleh loh. Yang tak boleh itu jangan mubazir. Nah, jadi
Jadi ini mesti menjadi perhatian kita. Itulah rekomendasi yang bisa kita sampaikan baru. Karena Dewan Masjid itu kan lebih pada mempreso, memberikan nuansa, memberikan perlindungan terhadap masjid. Kalau di sana sini masih ada masjid kita yang belum lagi dikelola menurut mestinya. Tapi ini kan tantangan kita, karena ini lahan ibadah yang luar biasa. Baik, Prof, di beberapa daerah ada masjid yang menjadi pusat peradaban masyarakat. Ya, program-program pelayanan takmirnya kepada jamaah itu sangat memanjakan, dan konteksnya itu bukan hanya kebutuhan ibadah saja, tapi juga ada muamalahnya. Kita kenal ada Masjid Jagokarian, ada Masjid Raya Al-Falah di Sragen, dan masjid-masjid lainnya gitu. Nah, di Sumbar sendiri ada nggak yang kegiatannya mirip-mirip dengan beberapa masjid-masjid itu, Bro? Sepenuhnya belum, tapi sudah ada beberapa masjid apa yang di pada panjang itu Ramah Musyafir misalnya. Masjid kita di sini, kalau yang konvensionalnya ini yang dilakukan oleh Masjid Jamaah Tabligh ini misalnya, ini kan sangat sederhana. Tapi pada masjid-masjid yang kita di perkotaan kita dan juga di negara-negara kita masih belum terlalu jauh bergerak. Karena ini mungkin bisa saja memang pembiayaan, bisa saja kalau saya menyederhanakan profesionalisasi pengurus kita masih sangat jauh. Karena menjadi pengurus masjid kan hanya bahagian waktu yang terbatas. Di sisa-sisa waktu biasanya. Kalau itu pun masih mendingan, Pak. Yang kita tidak baiknya itu pemilihan pengurus itu bukan didasarkan pada orang yang mau mengurus, tapi orang yang dianggap akan memberikan bantuan ke masjid. Kaya dia, pejabat dia didahulukan. Jumlah pengurus masjid 50 orang, tapi yang datang ke masjid tidak sampai 5 orang. Nah, kan tidak lucu itu. Bagaimana dia mengurus masjid, memikirkan datang saja tidak. Jadi ini sebuah cara berpikir lagi. Cara berpikir masjid komunitas itu orang-orang yang sudah purna tugas. Itu kan orang-orang berpengalaman tinggi. Kenapa tidak dimanfaatkan? Dia pensiun umur 60 tahun, mantan eselon 2. Apa yang dia dibiarkan? Saya mendorong orang-orang itu untuk ngurus masjid. Dia sudah pensiun. Pindah pengabdian ya, Prof? Iya, itu kalimatnya bagus, pindah pengabdian itu. Kenapa tidak? Kapan lagi, Pak? Saatnya menjemput yang tertinggal, mengejar yang belum kita dapatkan. Nah, ini mungkin potensi pensiun orang-orang purna tugas ini mestinya oleh kawan-kawan masjid komunitas, masjid negara, masjid khusus, lembaga-lembaga, masjid negara, manfaatkan ini. Kalau dulu di zaman Orde Baru memang itu orang-orang yang mengurus, jangankan masjid, untuk pemilu itu dulu orang-orangnya kan, untuk PPS itu. Jadi ini penting semua kesadaran yang terus dibangun. Ini pentingnya literasi itu, Pak. Baik. Masjid Raya Sumbar sekarang kan kalau nggak salah kan Gubernur sudah menetapkan bahwa Masjid Raya Sumbar ini sebagai pusat ABS SBK, Bro. Iya. Di sini ada tempat pembelajaran tentang ABS SBK, ada halal corner, ada juga pojok literasi syariah yang kita tempati hari ini, ada juga klinik kesehatan dari PMI dan juga beberapa tempat-tempat lain yang disediakan di Masjid Raya Sumbar. Nah, ini DMI sendiri punya program khusus nggak untuk bisa melayani jamaah di Masjid Raya Sumbar, Bro? Iya, pertama tentu ini kita hargai dan kita apresiasi keinginan Pak Gubernur. Bahkan yang masuk Progul ya. Iya. Tentu Dewan Masjid bagian dari sistem ini dalam tugas fungsi dan kewajibannya ya sebatas melakukan koordinasi, kemudian melakukan dorongan, kemudian mendampingi, terus-menerus kita lakukan. Ini bagian diantaranya. Ada literasi, diajak di sini. Nanti ada kegiatan terkait wakaf, kita ikut dorong. Jadi Dewan Masjid memang tidak sebagaimana operasional, karena kita di tingkat provinsi kan koordinasi. Di tingkat kabupaten kota operasional. Lebih dekat lagi. Realnya itu kan di masjid. Karena Dewan Masjid ini untuk diketahui oleh publik ini dia lembaga yang anggotanya itu institusi, bukan personal. Anggotanya itu adalah pengurus masjid.
Jadi pengurus masjid itu mau tidak mau dia sudah include automatically jadi pengurus masjid. Menjadi pengurus dewan masjid. Anggota dewan Otomatis masjid gitu ya? otomatis. Kenapa? Karena dewan masjid ini kumpulan dari seluruh organisasi kemasjidan dulunya disatukan. Inilah yang didengar oleh negara, baik nasional, internasional. Kita bersyukur sejak Pak Yusuf Kalla ini kan banyak progres kita. Ketua Dewan Masjid Asia Tenggara kita ada namanya DMD, apa itu, Dunia Melayu Dunia Islam, itu ketuanya, wakil ketua umum masjid. Sekarang kita mudah-mudahan cepat selesai ini, ada museum internasional, museum masjid, museum Rasulullah yang dibuat di Jakarta oleh Sukala bantuan Saudi. Jadi artinya apa? Pertemuan-pertemuan masjid untuk tingkat internasional itu ya Dewan Masjid. Bahkan terakhir kita pertemuan masjid se-Asia di bawah Dewan Masjid berkontribusi untuk itu pada dasarnya. Jadi dari hampir 1 juta masjid di Indonesia hari ini, masjid dan musala, pada tingkat operasional di lapangnya itu pengurus masjid. Kalau di Jawa namanya Dewan Kemakmuran Masjid. Atau juga disebut ya Dewan Kemakmuran kan, istilahnya Dewan Kemakmuran Masjid. Tapi di tingkat organisasi yang memayunginya menghadapi serangan dari pihak-pihak yang tidak suka dengan masjid, Dewan Masjid biasanya mewakili masjid dalam kepentingan hubungan kenegaraan antar negara, Dewan Masjid kemudian menjadikan masjid sebagai sistem sosial kemasyarakatan yang efektif. Itu paling tidak baru. Jadi dalam tataran program, lebih kepada program edukasi, sosialisasi, bimbingan, dan tawaran-tawaran program yang membuat masjid semakin kuat. Itu. Baik, terakhir Prof. Ya. Apa pesan-pesan Prof untuk masyarakat Sumatera Barat terkait dengan literasi dan inklusi keuangan syariah tadi Prof? Bagaimana caranya agar masyarakat kita di Sumatera Barat ini sudah mulai menjadikan bank syariah contohnya sebagai pengelola keuangan mereka untuk bertransaksi sehari-hari. Pesan-pesan Prof apa? Satu, siapapun kita karena ekonomi syariah, perbankan syariah, industri syariah, dari segi payung hukum, dari segi fatwa keagamaan, dari segi yuridis formal sudah oke, sudah ada masalah. Ayo kita sami'na wa ta'na. Artinya minimalisir opini yang tidak baik, pandangan tidak baik. Karena ini bahagian dari jihad kita untuk menegakkan syariah. Udkhulu fis-silmi kafah, tak akan tegak kalau kita masih juga cawe-cawe. Masih cawe-cawe dengan ini kata bapak kita kan. Jangan cawe-cawe nilai. Karena ini sudah final, agama sudah, regulasi sudah, apalagi bagi Sumatera Barat ada BSBSK-nya sudah. Itu satu. Kedua, dakwah mesti terus digerakkan. Ceramah, edukasi, sosialisasi mesti terus-menerus dikembangkan. Kami berharap pelaku ekonomi syariah, perbankan syariah, industri syariah memberikan ruang yang cukup bagi dai, ulama, mubalik, dewan masjid, ormas untuk mempercepatan dakwah syariah. Malah saya dipromasi oleh KNKS untuk akan ada pusat dakwah syariah. Enggak bagus itu. Ya. Saya dorong, saya siap jadi dewan pakar, nggak saja pengurus, enggak saya bilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana semua kita tidak saja iya. Kalau iya sudah iya. Tapi ayo lagi segera pindahkan semua apa yang kita mulai. Kalau pun tidak semua, tapi wajibkan ada pada diri kita ATM syariah, itu bank syariah. Rasanya berdosa kalau enggak. Kalau saya selalu sampaikan sebagai orang Sumatera Barat, saya punya ada Nagari Syariah. Sebagai orang Indonesia, saya punya BSI Syariah. Nah, sebagai ya cukup dua itu saja. Apa banyak saya bilang. Jadi ini action lagi, tidak. Apalagi tokoh, masa tokoh enggak mau pakai ini? Ya orang didakwai, kita enggak. Lihat dompetnya masing-masing, ada enggak ATM syariah dalamnya. Kalau enggak itu kan berdosa kita. Kalau sebagai orang Minang harus punya ATM Bank Nagari. Iya, itu pasti.
kaburamatan dia kalau tidak juga. Jadi identitas kita itu, syariah itu menjadi identitas. Tidak saja baju yang kokoh pakai peci, tapi hati kita juga mestinya dilihatkan. 3 itu saja menurut saya, terus menerus, tidak boleh berhenti. Karena dakwah itu memang tidak berhenti. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Duski Samad sudah membersamai episode podcast kita pada hari ini. Dan jangan lupa pemirsa podcast Pojok Literasi Syariah, subscribe, like, dan juga share agar literasi syariah, literasi ekonomi syariah, literasi perbankan syariah bisa dinikmati, bisa dilihat oleh semua orang di Sumatera Barat dan juga di Indonesia. Dan kita berharap proses-proses yang kita laksanakan untuk memberikan edukasi yang sudah disampaikan oleh Prof tadi itu memang benar-benar berujung kepada inklusi. Saya Rifka Abadi, host pada episode kali ini. Mohon undur diri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.